Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairul Amin, NIM 32241300010, Prodi PVTM RPL. Sini saya akan mempresentasikan tes metode hasil pengecatan. Tujuan kegiatan belajar 7. Setelah mempelajari uraian ini diharapkan kita dapat 1. Mengetahui standar hasil pengecatan yang benar. 2. Mengetahui keunggulan dari suatu produk material, pengecatan, peralatan, dan bahan pengecatan. 3. Memilih produk cat atau auto finish untuk diaplikasikan pada perbaikan bodi kendaraan. Latar belakang. Setiap perusahaan cat untuk menjaga produk yang dihasilkan. Manfaatnya akan melakukan uji coba terhadap produk yang dihasilkan. Hal ini juga harus diketahui oleh konsumen atau seorang mekanik pengecatan. Dengan demikian akan terjadi suatu proses yang saling menguntungkan apabila seorang mekanik pengecatan selalu melakukan tes metode hasil pengecatan. Macam-macam tes metode dalam proses pengecatan. A. Tes kehalusan. Tes metode yang bertujuan untuk menentukan derajat kehalusan dilihat berdasarkan tingkat kehalusan pigmen. Dalam pasta Milbes, tes ini mempunyai prinsip kekerasan atau kehalusan dilihat berdasarkan tingkat kehalusan yang ditujukan sesuai skala yang tertera pada alat finish guide. B. Tes penentuan kekentalan dengan viskositas cup. Tes metode ini bertujuan untuk mengukur kekentalan cat dengan viscosity cup dan mempunyai prinsip mengukur kekentalan viscosity dengan viscosity cup pada temperatur 30 derajat. C. Tes viscosity for plastik putih. Tes metode ini bertujuan untuk mengukur kekentalan putih dengan viscosity cup dan mempunyai prinsip mengukur kekentalan viskositas pada temperatur 28 sampai dengan 30 derajat Celcius. D. Tes penentuan berat jenis dengan SG cup. Tes metode ini bertujuan untuk menentukan berat jenis dengan prinsip material cat diisikan pada SG cup. Specific gravity dikurangi dengan berat cup dan dibagi dengan volume cup. Tes pengujian hasil aplikasi film akan memperlihatkan karakteristik kering yang ditentukan dengan sentuhan jari, kemudian dengan kering permukaan, kering sempurna, dan kering sempurna. F. Tes amplas atau sanding. H. Tes adhesi bertujuan untuk menentukan daya lekat dari cat terhadap substrat dengan prinsip diukur kekuatan daya lengketnya atau adhesi. I. Tes daya tahan terhadap benturan. Impact test bertujuan untuk menentukan daya tahan suatu cat lapisan film terhadap impact benturan pada panel. Tes ini mempunyai prinsip suatu cat yang diaplikasikan di atas panel besi, yang kemudian
Dari ketinggian tertentu ditentukan benda dengan berat tertentu. J. Tes pengukuran ketebalan atau film kering dengan elekometer bertujuan untuk mengukur dry film thickness atau DFT di atas permukaan besi. Template atau aluminium. Tes ini mempunyai prinsip dengan kekuatan magnet antara magnet dari alkometer dengan metal yang akan menunjuk ketebalan dari film tersebut. K. Tes pengukuran ketebalan film basah dengan Krug. Mempunyai tujuan untuk mengetahui wet film dengan prinsip pengukuran thickness untuk cat basah dengan Krug. L. Tes leleh. Bertujuan untuk menentukan daya leleh cat basah dengan menggunakan Anisek meter. Prinsip dari pengukuran ini adalah batas ketebalan cat tidak meleleh saat dilakukan pengecatan. M. Tes daya tutup kering. Bertujuan untuk mengukur daya tutup kering di atas permukaan template besi atau kaca. Prinsip dari pengukuran ini adalah kekuatan daya tutup film yang ditunjukkan dengan terlihatnya perbedaan nyata pada batas-batas tertentu. N. Tes waktu pakai. Mempunyai tujuan untuk menentukan waktu dua komponen cat, sehingga waktu pakai dari campuran di dalam wadah dapat diketahui. Prinsip dari pengetesan ini adalah terjadinya memakai kimia antara dua komponen. O. Tes daya tahan terhadap air. Tes ini bertujuan untuk menentukan daya tahan cat terhadap air, yang biasanya digunakan pada cat water base. Mempunyai prinsip sampai sejauh mana pengaruhnya air yang merendam panel selama 48 jam terhadap panel. P. Tes daya tahan terhadap bahan kimia. Bertujuan untuk menilai daya tahan lapisan film terhadap bahan kimia dengan prinsip caranya adalah dengan melihat daya tahan lapisan film terhadap bahan kimia ditandai dengan tidak membengkaknya tetesan atau tetesan bahan kimia pada permukaan film. Q. Tes ketahanan terhadap cuaca dengan alat QUV. Bertujuan untuk mengetahui daya tahan cat film terhadap sinar ultraviolet atau air hujan dengan alat QUV. Alat ini adalah gabungan dari sinar ultraviolet dan kombinasi air untuk hal ini merupakan tes akselerasi murni yang tidak dapat dihubungkan secara langsung terhadap cuaca. Maka ini harus selalu disertai standar penampilan yang diketahui sebagai standar umum direkomendasikan 4 jam pada 60 derajat Celcius dan 4 jam kondisi pada 40 derajat Celcius. T. Tes ketahanan film terhadap larutan garam. Bertujuan untuk menentukan film terhadap larutan garam dengan prinsip melakukan pengetesan kekuatan film terhadap semprotan dengan air garam secara terus-menerus. S. Tes waktu pengamplasan. Mempunyai tujuan untuk menentukan waktu yang dibutuhkan oleh lapisan film untuk bisa diamplas. Prinsip dari pengamplasan ini adalah lapisan film yang telah dikeringkan dapat diamplas dengan mudah dan hasil pengamplasan debu tidak melekat pada kertas amplas. T. Tes kelenturan.
bertujuan untuk menentukan daya lentur lapisan cat pada panel yang juga merupakan dari daya lekat secara luas. Prinsip ini dari pengetesan ini adalah menentukan kelarutan lapisan cat yang dapat dilihat dari sifat Eleving dan adesi lapisan pada panel besi setelah ditekuk 180 derajat dengan alat tersebut. Tes adesi. Tujuan dari pengetesan ini adalah untuk menentukan adesi glasit pada permukaan plat besi, sedang prinsipnya adalah dengan melakukan pengetesan kekuatan daya lekat glasit pada terhadap plat besi. V. Tes kebersihan putih mempunyai tujuan untuk mengetahui kualitas putih dengan melihat keadaan kebersihan produk yang diaplikasikan. Adapun prinsip dari pengetesan memeriksa adanya saat atau bintik-bintik pada produk yang diaplikasikan dengan kriteria bersih, tidak bintik-bintik atau kotor dengan sangat kotor. B. Tes pros dari putih bertujuan untuk menentukan putih dengan melihat keadaan berpori atau tidak berpori tersebut. Adapun kriterianya adalah tidak berpori, sedikit, tidak berpori, sedikit berpori, dan berpori. X. Tes kekerasan dempul bertujuan untuk mengetahui tingkat kekerasan film dari dempul dengan prinsip lapisan film diletakkan dengan menggunakan jari ditekuk tidak berbekas dan keras. Y. Tes pemeriksaan kehalusan bertujuan untuk menentukan kualitas pada produk dempul. Dengan prinsip kehalusan dempul dikatakan bagus bila pada saat digesek tidak terdengar bunyi gemerisik seperti pasir tergeser dan tidak berat pada saat diaplikasikan pada kaca. Tes ketahanan kualitas film terhadap larutan acid bertujuan untuk menentukan kualitas film terhadap larutan acid dengan prinsip mengukur kekuatan film terhadap tetesan larutan acid pada jangka waktu tertentu. Perubahan yang terjadi dapat menjadi melepuh atau berubah warna. 2. Tes color untuk tinting system bertujuan untuk menentukan dari base A, B, C agar dapat digunakan untuk tinting system. Pada pengecatan ini mempunyai cara membandingkan hasil face color 1-9 dengan standar color. 3. Tes kehalusan bertujuan menentukan derajat kehalusan pigmen dalam pasta milibase dengan prinsip melihat kekerasan kehalusan berdasarkan tingkat kehalusan yang ditunjukkan sesuai skala yang tertera pada alat fitness gauge. Tipe cat dan waktu pengeringan. Waktu pengeringan ditentukan oleh pabrik pembuatan cat dengan mempertimbangkan berbagai step yang mempengaruhi pencapaian kondisi kering sempurna. Contoh waktu pengeringan cat yaitu bebas debu 0,2 jam, bebas lekat 3 jam, kering di tangan 12 jam, kering keras 20 jam. Bebas debu apabila debu tidak melekat lagi pada permukaan pengecatan. Bebas lekat yaitu tidak melekat sekalipun ditekan. Kering di tangan yaitu cukup kering untuk melekatkan penempatan part, dan kering keras. Waktu pengeringan tergantung pada tipe
cat yang digunakan, temperatur sekeliling ketebalan lapisan, dan tipe thinner yang digunakan. Pengeringan udara merupakan pengeringan cat yang dilakukan di dalam temperatur, sedangkan pengeringan paksa merupakan aplikasi panas menggunakan equipment khusus untuk mempercepat proses pengeringan. Pengeringan cat ditentukan dengan temperatur pengeringan waktu pemanasan konstan. Apabila pabrik pembuat cat menentukan 60 derajat Celcius atau 140 derajat Fahrenheit dikali 50 menit, maka ini biasanya menunjukkan temperatur pengeringan kali waktu pemanasan konstan. Akan tetapi waktu pengeringan warm up yaitu sebelum panel bodi mencapai panas konstan, kadang-kadang termasuk di dalam waktu operasi yang ditentukan. Variabel dalam pengeringan cat menggunakan sinar inframerah. A. Suhu atau temperatur. Suhu atau temperatur di dalam pengeringan cat sangat diperlukan, khususnya dalam proses pengeringan cat atau pengeringan paksa dengan menggunakan sinar inframerah, sehingga dapat meningkatkan suhu ruangan yaitu 400 Celcius sampai dengan 1200 Celcius. Suhu untuk proses pengeringan berbeda-beda tergantung dari jenis cat yang digunakan. Untuk pengeringan menggunakan sinar infrared, cat yang digunakan adalah jenis cat liquid karena cat ini mudah penggunaannya dan tidak memerlukan suhu yang tinggi, yaitu kira-kira 400 Celcius sampai dengan 1200 Celcius. B. Waktu. Waktu pengeringan biasanya ditentukan oleh pabrik pembuat cat dengan mempertimbangkan berbagai aspek yang mempengaruhi pencapaian kondisi kering sempurna. Dalam proses pengeringan, penggunaan sinar infrared, waktu yang digunakan lebih cepat dibanding dengan proses pengeringan udara alami. Jarak. Jarak yang digunakan dalam proses pengeringan cat yaitu antara bidang lampu inframerah dengan jarak lampu dengan bidang pengecetan, maka semakin tinggi suhu yang ada di sekitar bidang pengecetan. Jarak lampu yang paling baik adalah 40 cm dan 50 cm warna solid. Sistem perpindahan panas. Dalam sistem perpindahan panas, umumnya mengenai 3 cara perpindahan panas sebagai berikut. A. Konduksi. Konduksi adalah proses di mana mengalir dari daerah yang bersuhu tinggi ke suhu yang lebih rendah antara medium yang berlainan menggunakan secara langsung atau yang bersinggungan secara langsung. B. Radiasi. Radiasi adalah proses di mana pena mengalir dari benda yang bersuhu tinggi ke benda bersuhu rendah. Bila benda itu terpisah di dalam ruang, bahkan bila terdapat ruang hampa di antara benda-benda tersebut. C. Konveksi. Konveksi adalah proses temperatur energi dengan kerja gabungan dari kedua panas, penyimpanan energi, dan gerakan mencampur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah, baik sengaja atau tidak sengaja, mohon dimaafkan. Terima kasih.